Sejarah penjajahan Eropa di Indonesia dimulai karena daya tarik rempah-rempah cengkeh pala yang sangat dibutuhkan di Eropa. Didorong oleh motivasi 3G, God, kekayaan, glory kejayaan, dan gospel penyebaran agama. Portugis menjadi yang pertama tiba pada tahun 1512 di Maluku. Diikuti Spanyol pada tahun 1521. Lalu Belanda pada tahun 1596 yang akhirnya mendirikan VOC dan menguasai sebagian besar wilayah selama 350 tahun. Diikuti Inggris. Penjajahan ini membentuk sistem politik, ekonomi atau eksploitasi sumber daya dan sosial budaya yang berdampak besar pada Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan Eropa. Pada abad ke-16, rempah-rempah, komoditas utama yang sangat mahal dan penting untuk obat, pengawet, dan penyedap makanan di Eropa. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, akses perdagangan Eropa ke Asia terputus, mendorong pencarian jalur baru. Motivasi 3G, God, kekayaan, mencari emas, rempah-rempah, dan sumber daya alam lainnya. Glory atau kejayaan, menjadikan negara penjajah sebagai kekuatan dunia. Gospel, penyebaran agama, menyebarkan agama Nasrani atau Kristen. Kemajuan teknologi, penemuan kompas, peta, dan teori heliosentrisme mendukung pelayaran samudra. 2. Bangsa-bangsa Eropa dan kedatangannya. Portugis pada tahun 1512 mendarat di Maluku, Tidore setelah menguasai Malaka, menjalin hubungan dagang dan benteng. Spanyol pada tahun 1521 tiba di Tidore, bersaing dengan Portugis dan akhirnya pergi setelah perjanjian Saragossa. Belanda pada tahun 1596 Armada Cornelis de Houtman tiba di Banten. Awalnya diterima baik, lalu membangun monopoli dengan lewat VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, yang kemudian menjadi penjajahan langsung. Inggris juga datang, namun tidak terlalu kuat bersaing dengan Belanda. 3. Bentuk penjajahan fokus Belanda. VOC, perusahaan dagang yang diberi hak monopoli mencetak uang, bahkan mengangkat tentara, kemudian berubah menjadi kekuasaan kolonial langsung setelah VOC bubar. Sistem kerja paksa atau kerja rodi memaksa rakyat bekerja tanpa upah atau upah rendah untuk kepentingan kolonial. Tanam paksa atau kultur stelsel, sistem yang mewajibkan petani menanam komoditas ekspor untuk diekspor ke Eropa. Ekonomi dan politik, mengatur pemerintahan lokal, memungut pajak, dan mengeksploitasi sumber daya alam. 4. Dampak penjajahan. Dampak negatif, penderitaan rakyat, eksploitasi ekonomi, perpecahan internal, dan hilangnya kedaulatan. Dampak positif, tak disengaja munculnya ilmu pengetahuan baru, infrastruktur, jalan pelabuhan, dan tumbuhnya kesadaran nasionalisme sebagai respon perlawanan.